Bayangkan tubuhmu tertidur selama 300 tahun lebih, tanpa makan, tanpa minum, tanpa membusuk. Ini bukan fiksi, ini kisah nyata yang direkam dalam Al-Quran, dan sains modern baru mulai memahaminya. Kisah ini dikenal sebagai Ashabul Kahf, penghuni gua. Sebuah kisah tentang keberanian yang lahir dari keterpaksaan, direkam abadi dalam surah Al-Kahf. Mereka adalah sekelompok pemuda yang hidup di bawah kekuasaan seorang raja zalim, penguasa yang memaksa seluruh rakyatnya untuk menyembah berhala. Namun para pemuda ini menolak. Mereka memilih mempertahankan keimanan mereka pada Tuhan yang Esa, sebuah pilihan yang membuat nyawa mereka terancam. Tapi ada satu detail dalam kisah ini yang bikin banyak orang penasaran. Soal berapa lama sebenarnya mereka tertidur, dan kenapa angka itu begitu presisi. Kita akan bahas itu sebentar lagi. Para pemuda ini akhirnya memutuskan melarikan diri ke sebuah gua terpencil di pegunungan, membawa serta anjing peliharaan mereka. Di tengah perjalanan yang penuh ketakutan, mereka berhenti sejenak. Mereka berdoa, memohon perlindungan dari Tuhan yang mereka yakini. Dan di titik itulah, kisah mereka mulai berubah arah, menuju sebuah gua yang akan mengubah takdir mereka selamanya. Di dalam gua yang gelap dan sunyi, mereka akhirnya berbaring. Tapi ini bukan tidur biasa. Ini adalah tidur yang akan berlangsung jauh lebih lama dari yang bisa dibayangkan siapapun. Al-Quran menyebutkan bahwa Allah membalik-balikan posisi tubuh mereka secara berkala, ke kanan lalu ke kiri. Sementara itu, anjing mereka setia berbaring menjaga di depan pintu gua, seolah turut menjaga rahasia besar yang sedang terjadi di dalam. Waktu di luar terus berjalan. Musim berganti, kerajaan runtuh, generasi demi generasi lahir dan mati. Sementara mereka tetap terlelap. Dan inilah bagian yang mengejutkan. Al-Quran menyebutkan durasi tidur mereka secara eksplisit. Bukan estimasi kasar, tapi angka yang disebut langsung dalam wahyu. 300 tahun ditambah 9 tahun, dihitung dalam kalender Komariah, bukan kalender matahari yang biasa kita gunakan. Angka itu begitu spesifik, hingga banyak yang mempertanyakan, bagaimana mungkin tubuh manusia bertahan selama itu tanpa makan dan tanpa minum? Pertanyaan inilah yang membawa kita ke penjelasan berikutnya. Sebuah penjelasan yang baru bisa dipahami sains modern 14 abad kemudian. Nalarnya, kalau tubuh manusia biasa dibiarkan tidur tanpa makan dan minum selama berbulan-bulan saja, itu sudah mustahil bertahan. Apalagi selama ratusan tahun. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi pada tubuh mereka selama itu? Sains modern ternyata punya jawaban menarik. Jawabannya ada pada satu detail kecil yang disebutkan dalam ayat. Soal posisi tubuh yang terus berubah. Detail sederhana ini ternyata menyimpan penjelasan ilmiah yang baru dipahami dunia medis modern. Mari kita bedah lebih dalam. Beberapa peneliti kesehatan mencatat bahwa membalik posisi tubuh secara berkala adalah cara mencegah kerusakan jaringan. Ini adalah prinsip yang digunakan pada tubuh yang tidak bergerak dalam waktu lama, seperti pasien koma jangka panjang di rumah sakit modern. Tanpa perputaran posisi ini, jaringan tubuh yang tertekan dalam waktu lama bisa mengalami kerusakan serius. Dan yang mengejutkan, Al-Quran telah menyebut detail ini 14 abad sebelum ilmu kedokteran modern merumuskannya. Lalu, di manakah gua ini sebenarnya berada? Pertanyaan ini telah lama menjadi perdebatan di antara para peneliti dan sejarawan. Salah satu situs yang diklaim adalah Ar-Rokim di Yordania. Nama yang disebut beberapa mufasir merujuk pada prasasti di dekat gua tersebut. Ada pula situs lain di Turki
yang dikenal dalam tradisi Kristen sebagai Seven Sleepers of Ephesus, kisah serupa yang lintas keyakinan. Kedua situs ini punya klaim sejarah masing-masing. Tapi, dari semua situs yang pernah diteliti, ternyata cuma satu yang punya bukti paling kuat. Dan itu bukan situs yang paling terkenal di internet. Bukan yang paling banyak dikunjungi wisatawan. Dan bukan yang paling sering dibahas di media. Situs ini justru cenderung luput dari perhatian. Tersembunyi di balik reruntuhan modern sebuah kota. Namun, jejak arkeologisnya jauh lebih meyakinkan dari yang lain. Sejumlah arkeolog bahkan menyebutnya sebagai kandidat paling kuat untuk lokasi asli Ashabul Kahf. Tapi, di mana tepatnya? Jawabannya akan kita bongkar sebentar lagi. Situs yang selama ini kurang mendapat sorotan, ternyata menyimpan bukti paling meyakinkan. Situs itu bernama Rajib, terletak tak jauh dari Amman, ibu kota Yordania. Di sanalah ditemukan reruntuhan bangunan kuno yang menarik perhatian para peneliti. Di lokasi ini, arkeolog menemukan makam-makam tua serta berbagai artefak peninggalan masa lampau. Sejumlah arkeolog menilai temuan ini paling sesuai dengan deskripsi yang tercatat dalam berbagai catatan sejarah tentang Ashabul Kahf. Meski begitu, identifikasi pastinya tetap menjadi perdebatan hangat di kalangan peneliti hingga hari ini. Terlepas dari di mana lokasi persisnya, inti dari kisah ini sebenarnya bukan soal gua. Ini adalah kisah tentang 7 pemuda yang memilih mempertahankan keyakinan mereka, meski harus kehilangan segalanya. Dan keteguhan itu tetap dikenang, bahkan ribuan tahun kemudian. Melintasi generasi, melintasi keyakinan, melintasi waktu. Nalarnya, kisah ini mengingatkan kita, keimanan yang teguh tidak pernah benar-benar hilang ditelan waktu. Semoga setiap kisah yang kita telusuri semakin menguatkan iman dan mendekatkan hati kepada Allah. Sampai bertemu di jejak berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.